Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Juga bisa diaktifkan loncengnya untuk tahu informasi terbaru dari update bahan video yang saya buat setiap harinya ya. Oke, di sini saya mau men-share sedikit mengenai tips dan trik isi dari metode riset bisnis yang sifatnya kuantitatif ya. Oke, saya ada satu pesan positif ya di sini. Awalilah perbuatan dengan pemikiran positif sebab akan membuahkan keberhasilan dan ketika dibawa dalam ucapan dan doa akan menjadi nyata. Jadi ini untuk memotivasi kalian para mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang lain bahwa kita melakukan penelitian itu didasari atas keinginan positif dan berpikiran bahwa penelitian yang kita berikan ini bisa memberikan manfaat untuk tempat yang kita jadikan penelitian. Itu yang harus kita ingat, bukan karena perintah atasan, bukan karena tuntutan untuk menghasilkan hasil yang terbaik atau signifikan, ataupun karena memenuhi tugas akhir. Itu hilangkan dulu pemikiran seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk bahan pertamanya, yaitu agenda kita pada hari ini adalah saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ya, yang seperti biasa, lalu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis karena ini sifatnya kuantitatif, lalu metodologi penelitian ya, secara keseluruhan isinya apa saja nanti saya akan kupas, dan yang keempat hasil dan pembahasan serta saya tambahkan kesimpulan dan saran pastinya ya. Sebelumnya saya sudah pernah share bahan video tentang kesimpulan dan saran secara terpisah ya, nanti bisa dilihat juga di video tayangan-tayangan saya minggu lalu ya. Oke, nah, research. Apa itu research? Sebenarnya sebuah penelitian atau temuan ya. Temuan itu tidak sesuatu yang harus baru, tetapi bisa memodifikasi sesuatu yang sudah pernah ada ya. Oke, atau menciptakan sesuatu dalam dunia ini itu sebenarnya belum ada yang benar-benar baru ya. Ya, kita terlepas dari pandemi COVID itu ya memang suatu virus yang baru ditemukan ya, tapi sebenarnya mungkin bibit-bibit virusnya itu dari penyakit-penyakit yang sebelumnya pernah ada dengan tambahan-tambahan virus di dalamnya, jadi muncullah virus COVID gitu ya. Nah, berasal dari sebuah penemuan, lalu penemuan itu apa? Harus dapat dibuktikan ya, melalui tes laboratorium kalau untuk kedokteran, melalui tes kuesioner untuk penelitian sosial ya. Dan sebenarnya penelitian itu awalnya sebenarnya dibentuk dari penelitian yang kualitatif. Kita bisa melihat fenomena nyata, baru setelah itu kita masuk ke penelitian kuantitatif. Jadi sebaiknya sebuah penelitian yang baik ya, sebenarnya itu dilandasi dari kejadian nyata atau kualitatifnya ya. Baru kita rinci, kita setelah interview atau deep interview kita dapatkan beberapa indikator atau variabel pembentuk, barulah tercipta di kuantitatifkan, yaitu kuesioner. Sebenarnya kuesioner itu juga bukan murni kuantitatif. Angka-angka di skala Likert 1 sampai 5 itu memaksakan pendapat itu di-coding atau dibatasi dari skala sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Sebenarnya awalnya dia persepsi atau skala keperilakuan, atau sebenarnya dia perilaku atau bentuknya kualitatif ya. Itu awal mulanya ya. Jadi suka tidak suka ya, setuju sangat tidak setuju. Itu sebenarnya awal mulanya itu kalau kita memenuhi secara penelitian itu kualitatif dasarnya. Tapi karena kita ada penelitian kuantitatif, kita paksakan atau kita ubah, kita konversikan si skala-skala Likert itu menjadi angka. Kita codingkan ya, sehingga menjadi analisis kuantitatif. Kalau kuantitatif yang murni itu sebenarnya di penelitian keuangan seperti harga saham,
ya, atau seperti tingkat suku bunga, ya, itu angkanya real, benar-benar murni angka. Ya, itu benar-benar murni kuantitatif, atau inflasi, ya, atau konversi mata uang, pertukaran mata uang, itu merupakan sifatnya kuantitatif murni, ya. Oke, di sini selain bisa dibuktikan juga harus sistematis memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, ya. Dan riset atau penelitian itu di dalamnya sebisa mungkin atau diharuskan memiliki problem atau masalah. Nah, seringkali terjebak dengan kata masalah, ya. Masalah itu bukan selalu yang indikasinya negatif, ya. Karena dengan kata embel-embel masalah, bisa saja itu masalah atau problem itu untuk meningkatkan, atau sebenarnya keadaannya sudah baik, kita ingin mengembangkan lebih baik lagi, ya. Sebenarnya bisnis sudah dibentuk nih dengan misal era digital 4.0 sudah terbentuk, ya. Tapi di dalamnya pasti ada tantangan-tantangannya, ya. Misal belum menguasai teknologi dengan baik, atau misal sosialisasinya kurang, atau ada gaptek internet dan seterusnya. Itu sesuatu yang positif, tapi di balik itu ada tantangan, ada kesempatan, ada sebuah opportunity di dalamnya yang bisa dikembangkan untuk usaha lebih baik lagi. Misal contohnya di dunia pendidikan, ya. Setelah dipegang sekarang oleh Menteri Mas Nadiem, banyak perubahan-perubahan di struktur pendidikan. Yang dulunya pembayaran lewat cash, ya, pembayaran kuliah. Sekarang semua sudah berlomba-lomba membayarnya dengan segi kemudahan lewat virtual account, ya, setiap bulan bisa dicicil dan seterusnya. Jadi kemudahan teknologi membuka kesempatan-kesempatan baru untuk mengembangkan produk-produk inovasi di dalamnya. Nah, itu bisa sebagai landasan permasalahan atau masalah nyata untuk pembuatan latar belakang dari sebuah kasus atau sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ya. Dengan perubahan-perubahan struktur, dengan perubahan cara belajar di masa pandemi, itu bisa dijadikan sebuah riset atau sebuah penelitian yang sifatnya sosial, ya, atau misal dari sudut pandang kita pendidikan ingin mencari tahu efektivitas cara belajar lewat offline atau tatap muka dengan online lebih efektif yang mana, itu bisa dijadikan sebuah penelitian, ya. Oke. Berikutnya, apa yang harus kalian persiapkan bagi para mahasiswa maupun dosen? Sebenarnya rekan-rekan dosen sudah pada tahu, ya. Saya hanya share ini untuk sebenarnya kalangan mahasiswa, tapi kalau ada kalangan dosen yang tertarik menonton tayangan saya dan dirasa berguna, bermanfaat, silakan. Yang harus dipersiapkan atau preparing adalah harus ada data yang bisa diperoleh dengan mudah. Variabel yang diambil menarik, isu tren kekiniannya, misal dampak COVID-19 di institusi pendidikan, baik sekolah maupun universitas perguruan tinggi, dengan mengambil sampel atau mengambil data dari beberapa sekolah dari tingkat SMP, SMA, universitas, institut, ya, atau STI, sekolah tinggi, silahkan, ya. Lalu ada segi novelty-nya, kebaruannya, atau keunikannya, itu penting, ya. Novelty itu tidak harus modelnya benar-benar baru ditemukan, tidak, tetapi kalian bisa modifikasi. Misal sebenarnya tidak ada mediasi atau moderasinya, kalian tambahkan, sisipkan, gitu, ya. Misal judulnya saya bidangnya SDM, misal ada pengaruh stres dan misal dan motivasi terhadap turnover intention atau keinginan untuk keluar. Itu model yang biasa, tidak ada tambahan apapun. Tapi di temuan saya tambahkan, bukan di temuan, ya. Saya ingin menambahkan variabel mediasi di tengah-tengahnya. Jadi dimediasi oleh kepuasan kerja, ya. Jadi misal bentuknya seperti ini, jadi berubah. Pengaruh stres dan motivasi
terhadap turnover intention yang dimediasi oleh kepuasan kerja, atau bisa dibalik, kepuasan kerja sebagai intervening atau mediasi sama saja stres dan motivasi terhadap turnover intention. Jadi lebih menarik, judulnya tidak pengaruh lagi, tapi kepuasan kerja sebagai intervening stres dan motivasi terhadap turnover intention. Itu rancangan penelitian saya berikutnya, judulnya kurang lebih seperti itu. Jadi saya menambahkan kepuasan, dan kemarin saya sudah ulah terbukti sebagai variabel intervening atau sebagai mediasi. Saya waktu itu menggunakan kemarin menggunakan PLS ya, model SAM-nya. Oke. Nah, selain novelty apa? Sesuai passion atau bidang keahlian kalian mahasiswa atau Bapak Ibu dosen. Jadi kalau tidak sesuai passion kita ya akan susah cerita, cari data. Susah gitu ya. Bukan tidak bisa, tapi mengalami banyak hambatan, lebih banyak hambatan dibanding orang yang benar-benar passion ingin meneliti tentang variabel tersebut. Ya, kalau waktunya misal kalian mahasiswa kurang, ya, waktu 3 bulan, 4 bulan itu dirasa kurang, mungkin nanti ada kesempatan untuk lanjut S2, pasti ingin meneliti hal tersebut lagi, dilanjutkan sebagai tesisnya gitu ya. Karena waktu skripsi waktunya terbentur dengan pandemi, nggak sempat ketemu dengan dosen pembimbingnya, akhirnya harus cari sendiri, tidak terkejar oleh waktu. Akhirnya kalau kalian sudah passion di dalamnya, para mahasiswa sudah passion, dia akan mengejar terus untuk penasaran, untuk membuktikan lagi, mungkin ada kesempatan, ada uang, dana untuk lanjut S2, silahkan lanjutkan gitu ya. Atau hubungi dosen pembimbingnya untuk ya mungkin mengajak berkolaborasi, melakukan penelitian, silahkan. Itu tergantung kalian sebagai seorang peneliti ya. Terus yang kedua tadi sudah saya jelaskan, mudah dalam pengambilan datanya. Datanya tidak sulit. Kalaupun harus wawancara orang yang dijadikan narasumber awal penelitian, mudah ditemukan. Misal di SDM saya harus ngobrol dengan HRD-nya. Saya kenal dengan HRD-nya, itu akan memudahkan dalam pencarian data. Untuk membantu menyebarkan datanya juga akan lebih mudah ketimbang kalian tidak punya koneksi di dalamnya. Ya, ada pula kadang perusahaan tidak menyebutkan, tidak mau disebutkan perusahaannya, ya. Itu sebenarnya secara penelitian sebenarnya kurang baik karena sebenarnya tingkat manipulasinya akan lebih besar ketimbang kita bisa mendapatkan izin di mana kita akan melakukan penelitian, ya. Jadi sebenarnya kalau buat skripsi atau jurnal, kalau kita mau jurnal ya, para dosen mau jurnal, itu sebaiknya kalau bisa sih memang mendapatkan izin dari perusahaan dan nama perusahaannya diizinkan untuk dituliskan di skripsi. Tapi sekarang kadang banyak perusahaan tidak mau terbuka mengenai data-data perusahaannya, apalagi mengenai data karyawan di dalamnya ya, pelatihannya misal seperti itu, tidak tahu terbuka ya. Ya itu masalah teknis sih. Kalau kalian pendekatannya bisa bagus dengan memberikan janji atau memberikan perjanjian bahwa tidak akan dipublis di jurnal ya silahkan. Tapi banyak juga perusahaan yang masih mengizinkan untuk namanya dipublikasikan di ranah keilmiahan. Ya, oke. Yang ketiga saya lanjutkan, referensinya tersedia. Ini seringkali referensi buku atau jurnalnya kurang atau tidak lengkap atau terlalu terbatas sehingga kalian para mahasiswa ataupun rekan-rekan dosen nanti di bab-bab berikutnya akan mengalami hambatan. Aduh, sumbernya tidak ditemukan nih, gimana ini saya harus mencari. Sementara kita sudah sampai di bab 4 gitu ya. Terus kita ditanya, kalian para mahasiswa ditanya oleh pembimbing atau pengujinya, sumber bukunya dari mana? Aduh, saya ngambilnya cuma dari jurnal. Ya, itu sebenarnya masih dirasa kurang. Harus ada sumber buku secara textbooknya gitu. Ya, jadi usahakan waktu prepare ini kayak kita mau masak, bumbu-bumbunya, sayurannya, ya, ataupun dagingnya sudah lengkap. Kita tinggal potong-potong, jangan sampai bumbunya kita kurang. Ya, kita mau bikin rendang, santan yang nggak ada, atau bumbu cabenya kurang, nah itu akan
mengalami hambatan mungkin akan berpengaruh ke hasil bab 4-nya juga gitu. Jadi persiapkanlah bahan mentahnya dulu sebanyak mungkin. Dari jurnal, dari jurnal, maaf bukan skripsi, dari jurnal ataupun buku referensi. Kalau referensi itu bisa dibatas maksimalnya 10 tahun terakhir, dan kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Ya, itu batas maksimalnya ya. Itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti ibarat orang mau masak, bumbu dan bahan-bahan mentahnya sudah harus tersedia di dapur. Kalau kurang ya kurang garam, nggak ada tersedia garam, susah gitu ya. Masakannya jadi tidak terlihat nikmat untuk disantap gitu ya. Sama seperti penelitian. Oke, saya lanjutkan untuk pendahuluan. Nah, pendahuluan ini saya buatkan ada ya minimal sih 4 tahap ini ya. Tapi sebenarnya ada beberapa perguruan tinggi yang sampai 6 atau 7 poin. Ada tempat penelitian masuk juga di pendahuluan. Nanti disesuaikan. Tapi secara kaidah tuh hanya ada 4 ya secara umumnya. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan penelitian, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian ya. Untuk yang poin 1 nanti saya akan terjemahkan latar belakang isinya apa, saya berikan contoh praktisnya langsung. Yang kedua ini ada yang langsung rumusan penelitian, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang setelah latar belakang itu dimasukkan dulu dengan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu seperti saya ibaratkan seorang polisi menginterogasi seorang pencopet. Ya, jadi tidak bisa langsung menganggap dari aduan masyarakat itu dia tersangka, tidak bisa seperti itu. Dia harus menelusuri kronologinya, tanya-tanya dulu ke tetangga-tetangganya, rekan-rekan terdekat dari yang dianggap sebagai tersangka. Ya, dianggap masyarakat sebagai tersangka. Tidak bisa divonis dulu oleh pihak kepolisian, dia harus diinterogasi terlebih dahulu. Dari tetangga-tetangganya, orangnya seperti apa, nah itu namanya diidentifikasi. Ya. Atau ibaratnya seorang perempuan, dia mengalami muntah-muntah, pusing-pusing, badannya nggak enak, gitu ya, perutnya agak sakit, mules gitu ya. Nah, itu diidentifikasi, kira-kira penyakitnya apa. Misal dites darah, atau misal bisa dites laboratorium, ya. Ada beberapa kemungkinan, misal dia kena sakit perut, sakit mah, ya, ataupun dia punya penyakit kronologis migrain dan seterusnya, ya, sampai akhirnya dites juga, oh ternyata siklus bulanannya nggak lancar, terus dites kehamilan ternyata positif gitu ya. Jadi banyak kemungkinan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi selesai, baru kita masuk ke pembatasan masalah. Dari beberapa kemungkinan identifikasi, kita batasin permasalahannya di mana sih gitu ya. Lalu kita rumuskan penelitian. Nah, rumusan penelitian nanti saya jelaskan juga. Bentuknya biasa dalam bentuk kalimat tanya. Lalu tujuan penelitian disamakan dengan rumusan penelitian, ya tandanya tujuan penelitian tandanya positif atau kalimat bentuknya. Lalu yang terakhir adalah manfaat penelitian, kegunaan penelitian baik bagi akademisi maupun kalangan praktisi, ya. Tuh. Nah, nanti saya akan pecah menjadi beberapa ini, ya. Oke. Nah, ini untuk pendahuluan itu sebaiknya kita punya sebuah fenomena atau ini saya waktu itu 2017 pernah membawa satu call paper ke UMS Solo itu tentang pengaruh fashion leadership dan dan motivasi kalau nggak salah terhadap keputusan pembelian belanja online ya. Pada saat itu memang online itu bertumbuh pesat ya. Di tahun 17 awal 16-17 itu Tokopedia, Shopee berlomba-lomba. Jadi saya membuat trend fashion leadership. Fashion leadership itu saya melihat kenyataan di fenomena di lingkungan saya mengajar itu kebanyakan kalangan perempuan dan di situ seringkali ada yang jualan pakaian atau seringkali nawarin baju gitu ya untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli gitu ya. Di dia ataupun secara online. Bisa, tasnya bagus, bajunya bagus, beli di mana. Nah, akhirnya dari word of mouth atau dari
perbincangan ya, muncullah fashion leadership, di mana fashion leadership itu adalah pemimpin di dunia fashion atau bisa memberikan impact untuk orang temennya itu membeli ya. Jadi kayak semacam apa ya, semacam trade centernya saat itu ya. Jadi orang tidak tergiur oleh toko offline tetapi lebih ke toko online karena dari segi kemudahan tinggal tekan gitu ya, lalu barang nyampe ya. Tapi kadang juga ada indikasi-indikasi hambatan. Nah, ini yang perlu menjadi pondasi latar belakang masalah yang secara nyatanya. Indikasinya apa hambatannya? Yang pertama adalah takut akan penipuan di internet. Kadang di tayangan di toko online-nya bagus, warnanya bagus, bahannya terlihat bagus. Ketika sampai itu bahannya yang kualitasnya rendah atau warnanya pudar dan seterusnya ya. Terus masih ragu akan melakukan transaksi secara online ya. Itu masalah finansialnya, secara harganya dan seterusnya. Terus yang ketiga ada cyber security-nya. Jadi kadang ada pemikiran konsumen akan melakukan transaksi online itu takut. Jadi ada ketakutan, ada cyber security di situ ya. Nah, berikutnya akan menghentikan transaksi di tengah jalan karena ketidakpercayaan terhadap keamanan. Jadi ketika udah masukkan ke keranjang barangnya nggak jadi gitu, cuman disimpan di keranjang barangnya tanpa ditransferkan si uangnya ke penjual gitu ya. Yaitu sebanyak pollingnya saya ambil dari Marketers Februari 2017. Itu harus ada sumbernya ya gitu. Berikutnya alasan fashion online yang diambil, saya waktu itu mengambil pakaian ya. Karena apa? Karena di posisi online yang sering dibeli masyarakat itu adalah posisi pertamanya fashion and sport clothes, lalu yang kedua teknologi and gadget ya, kayak laptop, smartphone dan seterusnya, lalu electronic product kayak mesin cuci, kulkas dan seterusnya, lalu biro perjalanan travel, kosmetik dan kebutuhan sehari-hari. Ya, itu agak posisi rendah karena sebenarnya supermarket di Indomaret, Alfamart juga masih dekat dengan masyarakat gitu ya. Oke, berikutnya itu dari segi latar belakang latar belakang prakteknya atau masalah nyatanya untuk pengambilan variabel ya. Selain masalah yang prakteknya di kenyataan, kita juga harus tambahkan dari literatur sebelumnya bahwa fashion leadership ini benar-benar mampu mengalir keputusan pembelian. Harus dinyatakan menurut pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu. Minimal kalau bisa 5-10 literatur yang menguatkan bahwa fashion leadership berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Gitu ya. Itu saya tidak tayangkan di slide-nya, mohon maaf kurang ya. Nah, berikutnya ini sebenarnya untuk data-data yang berkaitan dengan SDM ya. Di sini ada data hotel ya. Nanti ini apa? Waktu itu ada penelitian tentang pariwisata. Saya pernah meneliti tentang sektor pariwisata, dapat penelitian dosen pemula ya tentang pariwisata Kota Lombok sebagai salah satu kota yang secara traveling atau secara wisata itu termasuk syariah ya, halal traveling atau halal, wisatawan halal ya. Jadi tempat wisata yang halal, dianggap halal di Indonesia itu salah satunya Kota Lombok yang dapat banyak penghargaan. Nah, saya mengambil ini data hotel, lalu ada juga profil orang-orang yang bekerja di hotel, lalu tingkatan pendidikan orang-orang di hotelnya gitu ya. Nah, ini sebagai pendukung atau sebagai bahan buat latar belakang. Data-data seperti ini harus
tersedia terlebih dahulu ya. Oke, nah saya juga pernah tertarik juga ya untuk mengambil yang SDM konsepnya 3 ini sebagai variabel independennya yang berpengaruh terhadap employment engagement atau keterikatan karyawan di tempat kerja ya. Jadi merasa engagement, merasa terikat, merasa lebih loyal di tempat kerjanya karena ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ASQ, spiritual individu ya. Sekarang mulai banyak pencetus awalnya itu Pak Ari ya untuk konsep ASQ-nya ya. Lalu ada transformational leadership ya, lebih ke kepemimpinan yang sifatnya transformasional. Lalu yang terakhir adalah organization culture atau budaya organisasi. Itu juga menarik semua yang diduga akan mempengaruhi karyawan itu tetap terikat di dalam sebuah organisasi ya. Semuanya kalau bisa berawal dari employee engagement baru menarik mundur ke variabel independennya atau variabel variabel X-nya. Jadi bermula dulu dari variabel Y-nya. Itu akan lebih memudahkan kita untuk membuat latar belakang ya. Kalau misal saya pernah penelitian juga bersama mahasiswa bimbingan saya motivasi, lalu muncul stres kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention. Saya mengarahkannya untuk mengambil turnover intention-nya dulu. Di banyak pergolakan turnover intention kan terjadi di kalangan generasi milenial ya. Rasa ingin keluarnya tuh cukup tinggi. Makanya dari itu bisa jadikan landasan permasalahan di awal. Nah, kira-kira faktor apa? Baru tarik mundur melalui wawancara atau prasurvei terhadap beberapa karyawan gitu ya. Nah, akhirnya berdasarkan prasurvei wawancara ditemukanlah 3 faktor, yaitu pertama stres kerja yang memicu, lalu beban kerja, lalu adanya kepemimpinan. Waktu itu kepemimpinan juga diteliti ya, kepemimpinan termasuk kepemimpinan yang direktif ya, jadi mengarahkan direktif. Lalu berikutnya juga kepuasan juga sebenarnya masuk ya, tapi karena ada kendala menggunakan mediasi akhirnya diputuskan untuk skripsinya tidak menggunakan kepuasan sebagai intervening, kepuasannya dihilangkan gitu ya. Nah, jadi hanya ada gaya kepemimpinan sama stres ya terhadap turnover intention. Motivasinya juga enggak ya. Jadi diambillah misal ada 5 faktor, diambillah 3 yang terbesar gitu ya dari hasil kuesioner atau dari hasil prasurvei di awal. Itu sebenarnya sudah tampak seperti penelitian kualitatif dengan lewat kuesioner, lewat wawancara di awal penelitian. Untuk apa? Tujuannya untuk menggali faktor-faktor yang sebenarnya bisa untuk kita teliti. Ya, itu alangkah akan lebih baiknya ketika melakukan prasurvei dulu. Misal kalau ini ada 50, kita ambil 15 atau 20 orang, kita interview atau kita bagikan kuesioner dulu, suruh isi kira-kira faktor mana yang diduga kira-kira akan berpengaruh terhadap rasa ingin keluar mereka. Gitu ya. Oke. Saya lanjut juga di rumusan penelitian. Ini saya mengambil tentang ASQ karyawan hotel. Lalu bagaimana penilaian transformasi leadership karyawan hotel? Nah, jadi cukup banyak karena di sini di bagian sebelah kiri itu meneliti dulu secara deskriptifnya atau skala Likert-nya dilihat. Hasilnya itu ESQ-nya tinggi, rendah, sedang, atau seperti apa. Lalu yang kedua penilaian transformasi leadership-nya juga sama, baik atau buruk transformasi leadership-nya, lalu organization culture-nya baik atau buruk, lalu tingkat employee engagement-nya tinggi atau rendah ya. Keikatannya itu tinggi atau rendah terhadap perusahaan. Nanti dijawab di bab 4. Lalu yang poin yang sebelah kanannya 5678 itu baru secara dari hasil dari gambar
kasus penelitiannya ya. Jadi secara parsial maupun secara simultan ya. Jadi pengaruh SQ terhadap employee engagement secara parsial, pengaruh transformation leadership terhadap employee engagement secara parsial, lalu organization culture terhadap employee engagement secara parsial, dan terakhir secara simultannya ESQ, transformation leadership dan organization culture secara simultan terhadap employee engagement ya. Oke, nah tujuan penelitiannya hanya mengubah bentuknya ini menjadi kalimat positif ya, menjadi kalimat positif ya, hanya ingin menguji dan menganalisis atau membuktikan hipotesisnya ya. Oke, saya salah lagi di sini, menguji ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mengetahui penilaiannya gimana, rendah, tinggi, sedang, lalu menguji dan menganalisis pengaruh ESQ terhadap employee engagement gitu ya, transformation leadership terhadap employee engagement ya, itu mungkin sudah diajarkan oleh dosen metode penelitiannya juga, atau ya mungkin secara kasarnya hampir sama ya, mungkin secara prakteknya mungkin ada sedikit berbeda, silahkan disesuaikan. Oke, gunaan penelitiannya bagi teoritis. Teoritis di sini ada dua ya. Akademisi itu buat dosen, rekan-rekan mahasiswa yang lain. Lalu bagi pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa. Lalu kegunaan praktisnya buat perusahaannya itu sendiri yang kalian ambil sebagai tempat penelitian maupun institusi pemerintahan. Jika misal mengambilnya tentang pajak, tentang sektor-sektor PNS dan seterusnya, itu buat pemerintahan. Tergantung kalian tempat penelitiannya di mana atau subjek penelitiannya siapa ya. Nah, uraikan juga alasan penelitian itu dilakukan, mencari gambaran perusahaan secara mendalam, membuktikan teori, berikan usulan atau mungkin problem solving buat perusahaannya ya. Tapi di sini tanpa intervensi perusahaan, usahakan kalian membuat sebuah penelitian tanpa titipan pesanan dari perusahaan. Jadi benar-benar pure mencari permasalahannya dari hasil wawancara atau observasi atau pembagian kuesioner, tanpa diintervensi atau diganggu atau tanpa unsur titipan perusahaan ya. Jadi benar-benar untuk segi keilmiahan ya. Oke, bagi investor ini biasanya untuk keuangan bisa dilihat juga ya. Oke. Nah, ini kerangka teoritis. Sebenarnya kita mulainya dari grand teori. Nah, ini grand teori itu apa ya? Tergantung daripada tingkatan di mana variabel kalian itu berada. Jadi di sini kan spiritual individual itu di applied research-nya ya, di paling bawah. Paling enak membuat itu dari bawah dulu naik ke atas ya. Jadi kita bisa tahu MSDM turun ke perilaku organisasi. Tapi ada juga buku yang perilaku organisasi ini sebenarnya berbeda dengan SDM. Tetapi perilaku organisasi ini turunan dari manajemen. Ada yang seperti itu. Nanti tinggal dilihat aja sumber buku atau referensinya ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada buku yang mengkategorikan perilaku organisasi itu bukan turunan dari SDM, melainkan turunan dari manajemen ya. Manajemen, terus manajemen puncak atau manajemen lini menurunkan ke visi misi, akhirnya membentuk sebuah perilaku organisasi ya. Akhirnya organisasinya ada behavior, organization behavior di dalamnya, termasuk adanya budaya organisasi di dalamnya juga ya. Jadi setelah turun perilaku organisasi, di sini ada tingkat individual seperti motivasi, nilai, sikap, tingkat kelompok itu kepemimpinan, kepercayaan, sampai ke tingkat sistem organisasi dari visi misi yang dibentuk perusahaan ya. Di sini applied research-nya baru masuk ke variabel-variabel di mana kita akan membuat sebagai kerangka penelitian tadi di awal, atau permasalahan penelitian tadi, yaitu employee engagement ya, yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat individual maupun tingkat kelompok ya. Ataupun yang terakhir juga tingkat sistem organisasinya gitu ya. Jadi tingkat individu diwakili oleh spiritual individual atau ESQ, tingkat kelompok diwakili oleh kepemimpinan, dan yang tingkat sistem organisasi diwakili oleh culture organisasi. Jangan lupa lampirkan sumbernya di bawah variabel-variabel atau di bawah konsep-konsep teori, baik di grand teori, middle teori maupun applied teori ya. Oke. Nah,
Di sini penelitian terdahulunya cukup banyak, bisa dilihat sendiri ya teman-temannya, organization culture. Tapi kebanyakan sih memang menggunakan bahasa Inggris ya, dari jurnal-jurnal asing atau jurnal luar. Tapi ini ada yang terindeks Scopus, ada yang belum. Jadi ya silahkan diambil sebagai rujukan. Bisa ditempel juga tadi di bab 1 untuk gap teori. Ya, tadi kan gapnya untuk gap permasalahan prakteknya. Untuk gap teorinya bisa dimasukkan yang teori-teori terdahulu yang di bab 2 gitu ya. Ini bisa dibaca juga. Lalu model penelitiannya kebentukannya seperti kasus penelitian tadi ya. Tinggal tambahkan H1, H2 dan H3 ya. Nah, pengembangan hipotesis. Ini seringkali dalam skripsi itu ditulis H0, H1. Saya pernah diingatkan oleh profesor saya ya, waktu itu S2 saya diuji oleh salah satu profesor ya, mengingatkan bahwa sebenarnya pengembangan hipotesis atau hipotesis penelitian itu hanya ada satu, yaitu yang kita akan ambil atau kita percaya itu apa. Nah, biasanya terletak di hal satu nih ya, bisa dua arah, bisa satu arah, atau kalau istilahnya non-directional dan directional ya. Kalau non-directional itu tanpa arah gitu ya. Misal contoh H1, terdapat pengaruh ESG terhadap employee engagement hotel. Tapi ada juga yang sudah memiliki arah. Contohnya pengaruh stres ya, terdapat pengaruh signifikan stres ya, terdapat pengaruh positif signifikan stres terhadap turnover intention. Jadi di mana stresnya tinggi, turnover intention atau keinginan keluarnya tinggi, ya. Jadi positif sama positif, gitu ya. Gitu. Nah, contoh lainnya, kalau ada tandanya positif, misal terdapat pengaruh positif signifikan, kepuasan. Kebalik. Terdapat pengaruh negatif signifikan, kepuasan terhadap turnover intention. Berarti negatif signifikan, orang semakin puas, turnover intentionnya makin turun atau makin keinginan keluarnya makin rendah. Nah, itu mulai namanya direction atau ada arahnya, tanda satu arah, bisa positif, bisa negatif, tergantung teorinya, gitu ya. Oke. Nah, selalu tekankan dulu dalam membuat pengembangan hipotesis atau hipotesis penelitian, buat dulu narasinya. Narasinya bisa dari buku, textbook, ataupun jurnal-jurnal terdahulu. Dan diakhiri dengan tertulis, maka dari beberapa penelitian terdahulu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh SQ terhadap employee engagement hotel. Buat narasi berikutnya lagi, hubungkan. Ya, engagement hotel, bla 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 bla. Lalu dipengaruhi juga oleh transformational leadership. Dukung oleh beberapa jurnal literaturnya atau buku. Ya. Oke, kalau bisa perlengkapi juga dengan sekarang banyak dosen-dosen yang membuat buku monograf. Buku monograf itu merupakan satu buku dengan ilmu yang satu variabel ilmu gitu ya. Artinya dia kalau meneliti tentang membuat buku itu benar-benar tentang satu topik. Misal tentang COVID-19, berarti semuanya all in tentang COVID-19 gitu. Itu namanya monograf atau buku yang hanya ada satu topik di dalamnya. Itu cukup menarik. Cuman peredaran bukunya saya biasa temukan itu lewat sistem pre-order atau sistem cetak berdasarkan sistem POD atau print by order ya. Jadi seperti itu, karena sebenarnya banyak buku-buku monograf yang dibuat oleh beberapa dosen dari kalangan kami, tapi tidak disebarluaskan secara massal. Biasanya dipromokan lewat Facebook atau lewat WA group ya. Itu padahal cukup kalau dijual secara massal juga pasti ada peminatnya, cuman kalangannya terbatas memang ya. Lanjutkan lagi untuk ketiga, organisasi kultur itu tadi dibentuk dari siapa bisa diceritakan dari sistem organisasional ya. Nah, itu lalu untuk H4-nya juga ditutup lagi, didahului oleh pengantar dari literatur, buku atau jurnal ya. Itu untuk membuat
hipotesis penelitiannya itu biasanya saya sering temukan di dalam sebuah skripsi cuma 4 baris. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: H1, H2, H3, H4. Percuma, itu bukan seperti itu sebenarnya yang baik, tetapi harus ada narasinya, ditutup oleh H1, narasi lagi ditutup oleh H berikutnya. Ya, dan usahakan yang tepat jangan menggunakan H0 lagi di atasnya. Kadang masih saya sering jumpai H0 H1, H0 H2, H0 H3. Itu secara keilmiahan ada yang menganggap itu keliru atau salah, dan saya sama menganggap itu juga keliru atau salah. Harusnya hanya ada satu, ya, tanpa adanya H0-nya di atasnya. Oke, berikutnya saya masuk ke mode kerangka pemikiran. Di sini sebenarnya saya hanya membuat kerangkanya saja tanpa mengisikan di dalamnya. Ya, tipsnya adalah di bagian awal ceritakan dulu poin-poin atau gejala atau simptom penelitian kalian. Terus alasan mengambil suatu objek. Objek penelitian di sini adalah berkenaan dengan variabel yang kalian nanti akan ambil, bukan ke tempat penelitiannya. Kadang seringkali tertukar. Subjek penelitian itu sebenarnya orang yang akan kalian teliti di sebuah tempat penelitian. Ya, tapi kalau objek itu adalah variabel yang mau kalian ambil. Lalu sebelahnya adalah variabel penelitian. Kalian sebutkan saja tadi sebagai contoh ESQ, kepemimpinan, transformasional, dan terakhir adalah budaya organisasi yang berpengaruh terhadap employee engagement. Lalu tujuan penelitian kalian tinggal tempel lagi dari bab 1 ke dalam gambar kerangka pemikiran. Lalu di bagian bawahnya uraikan metode penelitian yang nanti kalian akan ambil, termasuk di dalamnya meliputi populasi, sampel, teknik pengambilan sampelnya, teknik pengumpulan data, dan termasuk analisis datanya menggunakan mungkin regresi linear berganda, menggunakan struktur equation model, alat aplikasinya menggunakan SAMPLS atau menggunakan LISREL atau menggunakan AMOS, SPSS, dan seterusnya dijelaskan, tapi tidak usah secara teoritis, hanya poin-poin saja. Lalu berikutnya, di bagian terakhir, uraikan hasil dari pengolahan data. Harapan kalian apa? Akan mendukung hipotesis atau menolaknya? Mendukung artinya H1-nya diterima. Kalau menolak artinya H0-nya yang diambil. Makanya di hipotesis penelitian atau pengembangan hipotesis harusnya hanya ada satu tanpa H0. Ya, supaya tidak membingungkan. Jadi mendukung hipotesis atau akan menolak. Biasanya di awal asumsinya kita akan mendukung hipotesis kita buat di bab 2. Di hipotesis penelitian kita akan dukung di bawah ini. Ya. Lalu ditarik gambar panah ke arah gejala penelitian kembali, dibalikkan perputarannya. Ya. Oke, itu sedikit banyak tentang kerangka pemikiran yang saya buat. Lalu berikutnya tentang bab 3-nya, metodologi penelitian. Saya jelaskan sedikit tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif, serta ada aturan mixed method. Mixed method itu menggabungkan keduanya, tapi saya akan jelaskan hanya dua, kuantitatif dan kualitatif. Jenis aksiomanya atau variabelnya muncul apa saja. Yang pertama, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk kualitatif, tidak menjaga jarak dengan data. Artinya kalian harus mengobservasi, mengikuti narasumber atau responden kalian, atau namanya narasumber di penelitian kualitatif. Ya, jadi kalian harus mengamati, mengikuti terus perjalanan kegiatan para narasumber kalian. Kok di kuantitatif kalian bisa menjaga jarak dengan data, mungkin bisa titipkan kuesioner ke orang kepercayaan di perusahaan untuk dibagikan kepada karyawannya, seperti itu. Tapi untuk lebih baik sebenarnya kalian waktu kuantitatif juga kalian yang memberikan checklist atau kertas pertanyaannya kalian yang membawa, kalian yang menchecklistin jawabannya. Jadi kalian memberikan pertanyaan dengan pedoman indikator pertanyaan kuesioner supaya hasilnya lebih akurat, bukan karyawan di perusahaan yang kalian suruh checklist sendiri. Mungkin hasilnya tidak terlalu akurat kalau kalian titip saja. Tapi kenyataannya seringkali kita dengan unsur kemudahan, kita seringkali dengan era teknologi juga tantangannya hanya membuat Google Drive atau Google Form untuk menyebarkan kuesioner, tetapi hasilnya kadangkala tidak terlalu akurat atau tidak sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan. Itu yang menjadi hambatan dengan era teknologi yang berkembang sekarang ini.
Lalu yang kedua adalah kemungkinan bisa digeneralisasi. Yang pertama kualitatif, transferability-nya sesuai konteks dan waktu ke dalam informasi sampai pada makna, atau sampai katakanlah tidak bisa diperoleh lagi informasi sampai jenuh. Ya, jadi datanya dicari sampai datanya data jenuh. Jadi sampai sama sekali tidak lagi diperoleh informasi yang tidak diperoleh lagi informasi yang berarti di dalamnya, sudah jenuh informasi yang diperoleh. Kalau kuantitatif bisa digeneralisasi untuk penelitian-penelitian berikutnya, artinya bisa diterapkan di tempat penelitian yang berbeda dengan kondisi waktu yang berbeda. Ya. Lalu peranan nilainya gimana? Terikat oleh nilai-nilai peneliti dan sumber data, itu untuk kualitatif. Kalau kuantitatif cenderung lebih bebas nilai. Ya. Berikutnya, kualitatif, memahami perilaku manusia dari sudut pandang si aktor atau si narasumber kita atau informan kita, nama lainnya. Kuantitatif mencari fakta, penyebab fenomena sosial secara lebih objektif. Ya, kok kualitatif mungkin sudut pandangnya lebih subjektif. Kita tidak bisa mengelakkan dari sudut pandang subjektif. Tapi yang ditekankan di kualitatif jangan sampai kita dipengaruhi oleh subjektivitas si narasumber. Biarkan kita yang mengarahkan pernyataan, jangan sampai kita diarahkan oleh si aktor atau oleh narasumber untuk mengikuti mereka. Lalu kok kualitatif pendekatannya fenomenologi, kalau kuantitatif pendekatannya logika positifisme, ya. Lalu kualitatif itu uncontrolled natural observation measurement. Kalau kuantitatif dia lebih control measurement, ya, bisa dikontrol. Lalu kualitatif pendekatannya subjektif, insider perspektif, tidak menjaga jarak dengan data, tadi sudah. Kalau kuantitatif lebih objektif, menjaga jarak dengan data. Ya, kok kualitatif berikutnya grounded theory, discovery oriented, jadi pencarian. Ya, atau nama lainnya juga bisa exploratory. Lalu deskriptif pendekatannya induktif. Ya, kalau kuantitatif biasanya verifikasi atau mengkonfirmasi ulang, inferensial dan hipotesis. Lalu kualitatif orientasinya pada proses, kalau kuantitatif pada hasil. Kualitatif validasi sangat penting, nyata, kaya dan mendalam. Kita harus kejar-kejar narasumber, kita yakinkan jawaban ini benar atau tidak, akurat atau tidak dengan memperbanyak narasumber maupun pendekatan secara mendalam kepada narasumber. Kalau kuantitatif, reliabilitasnya sangat penting. Artinya data-data itu bisa kita masukkan, pernyataan-pernyataan kuesioner masih bisa kita gunakan di penelitian kita. Kalau kualitatif, pendekatannya holistik dan membuat sintesis. Kalau kuantitatif kita menggunakan analisis. Ya, jadi kalau kuantitatif itu kurang lebih di judul tuh analisis gitu ya. Kalau kualitatif biasanya penerapan atau tantangan, ya, tantangan teknologi di era atau di masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan atau perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Bentuknya adalah holistik dan sintesis, bukan analisis. Ya. Oke, berikutnya ini masih banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Teorinya dapat bersifat kausal atau non-kausal, dan induktif itu untuk kualitatif. Teorinya bersifat kausal dan deduktif. Mengungkapkan makna ketika peneliti menyatu dengan data, menggunakan hipotesis, kok kuantitatif. Ya, ini banyak faktor yang nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Gitu. Nah, berikutnya untuk jenis penelitian di dalamnya ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Ini untuk kuantitatif juga bisa deskriptif. Tadi seperti 1 sampai 4 tadi yang di tujuan penelitian ujinya secara deskriptif, mencari tahu gambarannya saja, rendah, sedang, tinggi. Ya, seperti itu. Kok komparatif tadi di penelitian yang ESQ tidak ada, karena dia tidak ada membandingkan dari dua perusahaan, tidak ada. Jadi hanya membandingkan sebelum dan sesudah, membandingkan dua perusahaan yang berbeda. Misal membandingkan kualitas pelayanan Gojek dengan Grab. Itu membandingkan dengan dua perusahaan yang berbeda. Atau bisa juga kalau keuangan membandingkan
kurs dolar terhadap rupiah sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi, atau harga emas sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi, seperti itu. Lalu yang paling sering itu adalah jenis penelitian yang sifatnya asosiatif atau mencari hubungan sebab akibat, seperti yang tadi dari poin 5 sampai 8, mencari pengaruh, mencari hubungan, mencari keterikatan antar variabel-variabel bebas dan terikatnya. Ya. Oke, teknik pengambilan sampelnya. Nah, ini yang seringkali dialami peneliti akan sedikit sulit mengambil teknik probability. Kenapa? Ini nama lainnya adalah melakukan sampel random. Hati-hati dengan kata random atau acak. Seringkali mahasiswa terjebak ketika ditanya oleh penguji mengambil sampelnya secara random atau acak. Padahal kenyataannya kalian mengambil dengan convenience atau purposive random sampling. Ya, jadi seringkali secara random itu menitik beratkan kepada probability atau dengan kocokan atau dengan undian, kalau seperti arisan. Jadi kalian harus punya database populasi seluruh karyawan atau seluruh konsumen, seluruh pengunjung sebuah toko. Kalian mungkin tidak akan bisa mendapatkan, atau misal pengguna kartu Telkomsel, pengguna kartu Excel, kalian tidak bisa dapat datanya itu dengan mudah. Gitu. Jadi dipaksakan untuk mengambil non-probability sampling dengan segi convenience atau purposive random sampling. Ya, kalau di Alfamart mungkin yang konsumen yang memiliki kartu Alfamart-nya itu bisa menjadikan purposive random sampling, atau convenient jika didasarkan atas kenyamanan atau seketemunya peneliti dengan calon respondennya. Ya, itu yang sering diambil. Atau di penelitian SDM, kita kalau karyanya cukup tidak terlalu banyak, kita menggunakan sampel jenuh atau mengadakan sebuah namanya sensus atau full sampling. Itu juga termasuk non-probability sampling. Ya. Terus berikutnya untuk teknik pengumpulan datanya ada pengamatan langsung, arsip. Ya, pengamatan langsung itu sumber datanya primer biasanya melalui apa? Melalui observasi, wawancara, kuesioner. Ya, kalau arsip atau data sekunder ini bisa lewat dokumentasi, data historis, laporan keuangan. Ya, sebenarnya dokumentasi itu juga ada data-data keuangan di dalamnya. Laporan itu juga termasuk dokumentasi. Mungkin kok dokumentasi di sini diceritakan mungkin semacam SOP perusahaan atau foto-foto pendirian perusahaan, tanda tangan surat akte perusahaan juga bisa dijadikan bahan dokumentasi. Data historis itu cerita-cerita sejarah perusahaan juga bisa. Itu datanya merupakan data sekunder. Nah, berikutnya yang terpenting adalah membentuk definisi operasional variabel. Indikatornya ini diperoleh dari mana? Jangan pernah membuat sendiri. Usahakan mengambil item indikatornya atau pernyataan untuk panduan kuesionernya dari jurnal terdahulu. Kecuali memang kalian sudah dianggap expert dalam membuat indikator atau membuat pernyataan kuesioner. Dan itu biasanya harus ditanyakan kepada bagian pimpinan perusahaan, ditanyakan apakah pernyataan ini layak atau tidak, atau ditanyakan konsultasikan dengan profesor kalian saat kalian kuliah, atau teman-teman rekan dosen juga ditanyakan kepada profesor-profesor di bidang keahlian ilmunya masing-masing. Ya, itu kalau terpaksa tidak ditemukan di jurnal. Ya, tapi untuk S1, S2 kemungkinan besar masih bisa diperoleh dari jurnal. Tinggal mencari lewat internet. Di masa sekarang kita mungkin tidak temukan secara fisik. Bisa di browsing di internet, jangan lupa dimasukkan sumber linknya. Ya, skalanya Likert di sini ada sebagai catatan, ada menganggap Likert itu satuannya sudah interval atau skala sikap persepsi itu sebagai interval, ada juga yang masih menganggap itu sebagai skala ordinal. Ya, tapi itu tidak apa-apa, tergantung paham dari kampus kalian masing-masing. Ya, kalau saya memiliki pandangan berdasarkan buku Jogianto dan
Imam Ghazali, Prof. Imam itu menganggap bahwa Likert itu interval. Dari skala 1 sampai 5 itu sudah tergolong skala interval. Di buku Sugiono yang terbaru, Prof. Sugiono 2018 juga dituliskan di sekitar halaman 12, itu juga menyatakan bahwa Likert itu tergolong skala interval. Tinggal kalian mengadopsi dari buku yang mana. Ketika mengadopsi dari buku yang memiliki pandangan Likert ordinal, maka harus dinaikkan skalanya menjadi interval dengan menggunakan software MSI yang tersedia di aplikasi Excel, dan harus mendownload dulu dengan Microsoft Excel yang tersedia dengan panduan MSI-nya. Oke. Nah, ini tipe-tipe skala. Ada dari tingkat yang paling rendah itu nominal, tingkat kedua ordinal, tingkat ketiga interval, dan tingkat keempat rasio. Di mana nominal itu termasuk kelas diskrit, probabilitas diskrit, di mana bisa dihitung. Ya, jenis kelamin orangnya itu dihitung, prianya misalnya ada 10, wanitanya 12. Angka di sini hanya sebagai simbol, tidak bisa dioperasikan matematika. Ketika 1 ditambah 1 apakah sama dengan 2? Pria ditambah pria apakah sama dengan wanita? Itu tentu tidak. Yang kedua adalah ordinal, memiliki tingkatan di atas nominal, di mana angkanya itu kodenya mulai ada peringkat di dalamnya, tapi masih sama, tidak bisa dioperasikan matematika. Dan di sini juga skala Likert ada yang beranggapan skala Likert itu tergolong ke dalam skala ordinal. Yang ketiga adalah skala interval atau kontinu, di mana di sini nilai nolnya itu tidak mutlak, masih bisa memiliki arti di dalamnya, atau secara derajat Celcius 0 itu masih memiliki arti. Dan yang terakhir adalah kontinu. Ini biasanya dalam bentuk kuantitatif murni, yaitu harga saham, konsep keuangan, itu semuanya angka kontinu atau skalanya adalah rasio. Oke, berikutnya yang harus dilakukan di bab 4 pada saat pengolahan data adalah uji. Untuk kuesioner, ini untuk kuesioner harus melalui uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Yang pertama harus menguji keakuratan indikator pernyataan dengan metode Pearson. Syaratnya memiliki R hitung minimal 0,30 atau di atas 0,30. Yang kedua adalah reliabilitas atau uji stabilitas konsistensi pernyataan kuesioner. Harus di atas 0,7 atau ada juga jurnal yang menuliskan masih boleh di atas 0,6 atau 0,5. Masih juga bisa dianggap layak. Oke, itu untuk wajib untuk kuesioner. Ya, kalau asumsi klasik ini juga wajib, tetapi ada beberapa yang tidak dipakai ketika datanya data kuesioner, seperti autokorelasi, hanya digunakan untuk data time series atau panel, biasanya untuk data-data yang sifatnya keuangan, ada jenjang waktu di dalamnya. Jadi untuk kuesioner biasanya tidak usah menguji autokorelasi, hanya menguji normalitas, multikol, dan heteroskedastisitas. Adapun jika regresinya sederhana, tidak perlu melakukan uji multikolinearitas, hanya menguji normalitas dan heteroskedastisitas. Untuk teknisnya, aplikasinya sudah ada di video-video saya di tayangan sebelumnya. Berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Di kasus penelitian saya tadi, saya mengujinya secara deskriptif, ya, di mana bagaimana penilaian tanggapan mengenai ESQ. Di sini akan dipaparkan hasil temuannya dari statistik deskriptifnya, skalanya dari berapa sampai berapa, misal 3,4 lebih dari 340 sampai 4,2 itu tergolong baik atau tinggi. Nah, seperti itu. Biasanya perhitungannya bisa berupa nilai statistik mean atau rata-rata, standar deviasi maupun varians. Nah, untuk kedua adalah pengujian hipotesis. Jadi di sini disajikan hasil yang menjawab rumusan masalah dengan tujuan penelitian, pengembangan hipotesis yang telah diolah dengan software tertentu seperti SPSS, Lizard, Efuse, Amos, PLS, Tata, atau aplikasi yang lain.
Ya, ini dua ini di hasil penelitian. Untuk pembahasan, tolong hindari angka-angka lagi seperti di hasil, tapi kaitkan hasil penelitian kalian yang ada di hasil tadi dengan literatur buku atau jurnal. Apakah mendukung atau menolak hipotesis yang kalian bentuk tadi di bab 2. Dan jika bertentangan atau tidak sepemahaman dengan hasil penelitian terdahulu, kemukakan alasan yang kuat karena bisa jadi temuan baru jika belum pernah ada yang meneliti. Nah, untuk kesimpulan dan saran, di video sebelumnya saya sudah pernah mengupas secara parsial atau secara judul materi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini kemukakan secara singkat dan ringkas dari temuan penelitian tanpa melibatkan angka statistik. Ya, tips atau masukannya, kesimpulannya kalian disesuaikan dengan rumusan atau tujuan penelitiannya. Harus sama. Jika ada 4, kemukakan ada 4. Jika tadi contoh saya ada 8, 8-8-nya disebutkan. Ya, untuk saran ada 2, baik akademik maupun teoritis. Kemukakan saran atau masukan yang bisa memberikan kontribusi yang positif atau masukan kepada pengembangan ilmu pengetahuan ataupun buat peneliti berikutnya yang berkaitan dengan variabel yang kalian teliti. Akan sangat baik ketika melihat dari kekurangan hasil secara deskriptif untuk dijadikan saran akademis ataupun saran teoritis. Teoritis juga kepada mengarahnya kepada manfaatnya atau sarannya bisa dimasukkan kepada perusahaan, ditujukan kepada masyarakat luas atau pemerintahan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Untuk referensinya ada beberapa buku yang saya sarankan di sini, Sekaran Uma atau Uma Sekaran dan Roger Bogi 2016. Lalu ada Cooper and Schlinder. Untuk buku kepemimpinannya saya menggunakan Gary Yuk. Lalu untuk metodenya saya menggunakan Sugiono. Lalu ada buku saya sendiri, ini untuk terbitan 2014. Sebenarnya juga ada yang sudah cetakan kedua 2019 dengan cover yang agak sedikit berbeda. Lalu ada buku Newman, ini untuk kuantitatif dan kualitatif research. Ada cetakan Indonesianya juga. Lalu untuk Yogianto dan yang terakhir Yuliandi. Ya, itu untuk beberapa buku. Ini referensi lanjutannya berkaitan dengan variabel yang saya pilih. Silahkan bisa dilihat dan di sebelah kanannya ada sumber internet, di dalamnya ada sumber internetnya juga. Ya, ini sebagian besar saya peroleh dari jurnal internasional atau jurnal yang luar, bukan jurnal Indonesia. Ya. Oke. Itu dulu dari masukan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Silahkan subscribe, like, dan komen, share ketika video ini sangat bermanfaat buat kalian. Dan saya sedikit promosi, mungkin ada yang mau mengajak saya bermitra untuk memberikan materi atau membuat webinar. Saya sangat senang sekali jika ada yang mau mengundang saya untuk bergabung memberikan materi atau sharing, sekedar sharing penelitian melalui aplikasi webinar yang sekarang sedang tren di masyarakat. Mohon dukungannya, mohon komennya di YouTube saya ketika saya masih ada salah. Intinya saya tidak mau menyombongkan diri. Saya juga masih belajar, tahap belajar, dan jika ada kesempatan saya mau melanjutkan studi lagi ke tingkat yang lebih tinggi untuk S3. Mohon doanya. Ya, jadi ini hanya saya share dari segala yang pernah saya lakukan dan mungkin masih ada beberapa kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kembali lagi saya meminta bantuan ketika ada yang suka dengan tayangan video saya ini atau presentasi yang sudah saya bagikan. Kalau ada yang mau mengundang saya ke webinar di mana institusi yang melihat tayangan ini, saya sangat-sangat
bergembira sekali ketika bisa share ke rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Mohon di subscribe atau like dan komen video ini. Terima kasih.